Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, pertemuan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik para mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam semester 4, kelas C dan D. Hari ini kita kembali masuk dalam mata kuliah Hadis Ahkam 1. Hadis Ahkam 1 ya. Perlu saya sampaikan bahwa hari ini adalah pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11. Dan berdasarkan RPS, pertemuan ke-11 kali ini kita akan membahas tentang materi yang berhubungan dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang puasa, ya, tentang puasa. Seperti janji saya minggu lalu, untuk kali ini saya tidak menyampaikan materi, tetapi saya akan jadikan pertemuan kali ini sebagai penugasannya, sebagai penugasan. Artinya bahwa hari ini modelnya sama seperti pertemuan pertemuan ke-6 dan 7 ya, yang kemarin itu. Di mana saya berikan tugas untuk presentasi hadis-hadis tentang sholat 2. Ya. Sholat 2. Dan saya sengaja tidak menyampaikan materinya karena materi kali ini saya akan jadikan tugas. Materinya sudah saya siapkan, ini saya tampilkan ya, saya kasih contoh. Nah ini dia ya, ada sekitar berapa hadis ini? Kurang lebih ada 15 hadis atau berapa ini? Saya cek dulu ya, sebentar. Saya cek dulu hadisnya ada berapa itu. Di RPS ini ya, jadi kita lihat di RPS-nya nih. Oke, sebentar. Saya tampilkan RPS-nya ya. RPS. Ini dia ya. Untuk pertemuan ke-11 itu hadisnya ada kurang lebih 18 ya. 18 itu termasuk sanad lain ya. Tapi kalau di total yang pembahasan hadis kali ini ya. Pembahasan kali ini hadisnya totalnya sebanyak 15. Yang 18 itu yang 3 itu termasuk sanad yang berbeda di hadis tema sama. Maknanya sama, pembahasannya sama. Jadi total ada 15 hadis. Nah, nanti hadisnya akan saya bagikan kepada 15 kelompok yang sudah saya bagikan. Artinya nanti kalian saya berikan tugas sama seperti yang kemarin ya, pada pertemuan ke-6 dan 7, yaitu pembahasan tentang hadis 2, sholat 2.
sholat dua yang dimana kalian menjelaskan, mempresentasikan hadis-hadisnya. Nah, perlu kalian ingat, kalau kalian ingin membahas hadisnya, boleh jika kalian tidak perlu mencari sanad. Boleh, tidak masalah. Karena esensinya bukan di sanadnya, tetapi kemampuan kalian memahami hadis itu. Ya kalau misalnya kalian mau membahas sampai ke sanad-sanadnya, ya silakan, tidak masalah. Tapi itu bukan kewajiban. Dan nanti kita lihat ya, di hadis ini ya. Nanti kalian jelaskan, misalnya kayak begini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala halaktu ya Rasulullah qala ma ahlakaka waqatu ala imrati fi ramadana faqala hal tajidu ma ta'tiku raqabatan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau misalnya kalian ada 5 orang dalam satu kelompok atau 3 orang, ya kalian bisa bagi itu. Siapa yang bertugas memaknai, membaca, siapa yang bertugas memaknai, atau siapa yang bertugas menjelaskan maksud dari hadis itu. Atau ada lagi yang bertugas membuat fikul hadisnya, pemahaman atas hadisnya, berkata misalnya. Ya itu silahkan, kalian bisa bagi kelompok, bagi tugas di setiap kelompok. Tapi saya perlu ingatkan bahwa ketika kalian mengerjakan tugas ini, tolong setiap kelompok harus terlibat aktif semuanya. Tidak boleh tidak. Kayak beberapa teman yang lalu, yang ketika saya berikan tugas hadis Ahkam 1 untuk sholat 2, itu ada yang numpang nama doang. Jadi saya ingatkan bagi kalian yang ada dalam satu kelompok, itu semua harus aktif. Maka dari itu, saya minta kerjasamanya. Tolong buat kesepakatan. Oke, kita dapat tugas satu kelompok misalnya. Misalnya 4 orang. Disepakati siapa yang bertugas untuk apa. Misalnya bertugas menjelaskan, membaca ayat, membaca hadisnya. Kemudian yang berikutnya bertugas mengartikan. Dan yang berikutnya yang bertugas memberikan pengertian maksud hadis ini apa. Jadi tolong dibagikan. Dan semua harus aktif ya. Dan itu kemudian nanti kalian buat video masing-masing. Dan nanti ada yang bertugas untuk mengedit, menyatukan video-video yang ada tadi. Jadi silakan diedit sebaik-baiknya supaya hasilnya bagus. Dan tidak boleh ada yang tidak mengerjakan video. Harus ada videonya. Tolong dikerjakan baik-baik. Jangan sampai tidak ada video. Semua anggota kelompok itu wajib untuk menjelaskan isi videonya. Dan wajib presentasi. Dan saya ingatkan tugasnya itu harus tampilkan wajah kalian. Tidak boleh tidak tampil. Harus muncul semua wajah-wajah presentatornya. Kalau kemarin itu ada yang saya kasih catatan, tidak menampilkan presentator. Berarti itu kekurangannya di situ. Jadi kalau presentasi video ya tolong munculkan wajahnya, lihat ekspresinya, tunjukkan ekspresi kalian. Dan saya akan nilai juga dari situ. Kalau ternyata kurang baik ya kan saya berikan nilai kurang. Termasuk juga kalau misalnya ada yang tidak menampilkan itunya materinya itu saya kurangi. Tidak ada layarnya, tidak ada display materinya ya. Itu juga akan saya jadikan catatan. Jadi ingat, ketika membuat video kali ini, tolong videonya satu harus menampilkan wajah presentator. Kedua, tampilkan hadisnya. Dan itu harus lengkap ya. Maka dari itu, kalian untuk kelompok tertentu, untuk masing-masing kelompok, cari siapa yang bisa mengedit video kalian. Dan perlu diingat, video ini sudah harus selesai minggu depan, tanggal 28. 28 sudah harus selesai. Gimana Pak? Kan 28 itu sudah libur, mau libur gimana itu? Nah, sekarang gini, saya sampaikan juga sekalian ya. Jadi
video dikumpulkan tanggal 28. Dan 28 itu adalah hari terakhir pengumpulan video dan perkuliahan terakhir sebelum libur Lebaran. Dan kalian juga perlu ingat, libur Lebaran itu juga harus tetap aktif. Apalagi ini kan aktivitas kuliahnya hanya melalui video, tidak ada pertemuan langsung. Jadi ya, tidak ada alasan untuk tidak aktif dalam perkuliahan. Dan juga sepertinya minggu depan tidak ada perkuliahan, hanya sekedar absensi. Jadi tanggal 28 minggu depan itu absensi saja. Jadi tolong misalnya kalau ada yang sudah pulang, sudah ada di rumah, sudah kembali ke kampung halaman, tolong siapkan sinyalnya. Kalau misalnya kalian di rumahnya itu sinyalnya jelek, maka tolong cari sinyalnya. Artinya apa ya? Kalau memang harus keluar kampung ya silakan keluar kampung. Karena apa? Karena ada kewajiban mengumpulkan tugas dan absensi. Minggu depan tanggal 28 saya ulang lagi hanya sekedar absensi. Tidak ada penjelasan, tidak ada video dari saya. Tidak ada. Tapi hanya wajib absensi. Ya. Jadi itu ya tugas untuk kali ini. Nanti saya akan sharing, saya akan bagikan daftar anggota kelompoknya, daftar kelompoknya yang 15 kelompok, dan siapa anggota-anggotanya. Atau apakah ada 5 orang, atau ada 4 orang, atau 3 orang. Lihat nanti saja. Dan yang kedua, pengumumannya adalah mengenai perkuliahan minggu depan, tanggal 28. Minggu depan tidak ada kuliah video, tidak ada video kuliah, saya kasih tahu sekarang. Dan hanya ada kewajiban absensi. Absensi itu wajib dan harus dikerjakan, dilaksanakan. Jadi kalau kalian sudah pada mudik, tolong tanggal 28 hari Kamis minggu depan, usahakan jika memang di rumah kalian, di kampung kalian tidak ada sinyal, maka segera cari lokasi yang sinyalnya kuat. Misalnya kalau kayak di Bayah atau di mana itu, di Cimanggu, Pandeglang tuh, yang dekatnya sumur tuh kan kadang ada sinyal, kadang tidak ada. Nah misalnya kalau yang di daerah Cimanggu nih, saya kasih contoh aja ya, Cimanggu atau Bayah nggak ada, ya turun ke arah kota desa, desa kota gitu ya, atau kecamatan. Misalnya kalau kayak Cimanggu ya turun dari gunung ke Kecamatan Cimanggu atau sekalian ke Cibaliung misalnya, situ ada sinyal. Atau yang di daerah Bayah turun ke Bayah, yang di atas gunung turun ke bawah ke Kecamatan Bayah, atau sekalian ke Malingping gitu. Jadi tolong usahakan. Dan proses edit video segera dikerjakan. Misalnya hari ini kita rapat misalnya antar kelompok, anggota kelompok rapat. Oke, kita bahas siapa yang bertugas ini, siapa petugas itu, siapa petugas yang ini, gimana. Nah, kemudian disepakati, oke, langsung buat video. Langsung buat video. Terus videonya dibuat masing-masing. Nah, setelah selesai, dikumpulkan di ketua kelompok. Nah, ketua kelompok nanti akan menentukan siapa yang bisa mengedit. Nanti minta tolong teman ketua kelompoknya atau minta orang yang bisa membantu. Supaya nanti kalau sudah tanggal 28 tidak perlu edit lagi karena sudah dikerjakan lebih awal gitu ya. Lebih dini. Karena apa? Sudah pada pulang. Sudah pada mudik. Nanti kalau misalnya sudah mudik terus belum diedit kan repot. Nanti siapa yang bisa bantu? Nah, gitu ya. Tolong ini dikerjakan secepat mungkin. Ya mungkin tanggal hari Sabtu besok 23 atau tanggal 25 hari Senin itu bisa. Jangan dibuat molor. Dan saya akan menilai hanya dari mereka yang presentasi. Maka dari itu saya ingatkan jangan sampai tidak presentasi. Sebab ada 1-2 orang di kelas HKIC atau D ini yang tidak mongol sejak dulu semester 3 itu ada 1-2 orang yang saya sudah kasih tanda ini.
ini satu dua orang ini kok tidak pernah muncul. Saya tidak pernah melihat satu dua orang ini muncul. Ada namanya, saya masih menyimpan namanya. Saya simpan namanya dan saya lihat kok ini orang tidak pernah muncul. Tapi ada namanya di absen ada. Tapi kok tidak kelihatan. Yang mana ini orangnya, gitu loh. Maka kemarin ketika presentasi hadis Ahkam 1 untuk materi hadis sholat 2, saya lihat dia mana ini. Enggak ada, cuma numpang nama ke temannya ini. Berarti ini satu orang ini atau dua orang ini saya lihat. Maka saya nilai nanti. Saya sudah tahu orang ini siapa, tapi ya udahlah gampang. Nanti aja itu persoalan satu dua orang ini. Nanti akan saya up kapan-kapan. Dan pasti akan ketemu dengan saya lagi. Kalau misalnya di mata kuliah ini tidak ketemu, ya mungkin pertemuan semester berikutnya yang akan muncul. Karena apa? Misalnya saya mengampu mata kuliah hadis Ahkam 1 untuk semester genap, dan kemungkinan semester ganjil yang akan datang, saya mengampu juga di mata kuliah yang serupa. Dan biasanya saya minta ada tugas-tugas yang bisa ada live. Saya kasih bocoran aja ya. Misalnya mungkin kemungkinan saya mengampu mata kuliah hadis Ahkam 2. Nah di hadis Ahkam 2 itu ada tugas yang mengharuskan mahasiswa untuk live melalui chat WA dan bahkan mungkin ada video call dengan setiap mahasiswa. Nanti akan ketemu juga. Oh ini toh yang kemarin dari semester 3, semester 4 tidak pernah nongol. Kamu ternyata ya, nah gitu ya. Jadi ya tolong diingat sekali lagi. Jadi kalau kalian tidak nongol, tidak muncul, ya ada risikonya nanti. Entah nilainya atau apa gitu. Jadi saya ingatkan, kalau memang kita kuliah ya harus ada interaksi. Jangan menyembunyikan identitas kalian. Tidak perlu itu. Orang kuliah itu kan harusnya ketemu langsung. Jangan jadikan alasan persoalan pandemi sebagai masalah yang bisa membuat kalian berkelip dari kewajiban-kewajiban. Sebenarnya kalau kondisi normal, kita ada perkuliahan langsung di kelas. Ada tatap muka, ada interaksi langsung. Tapi karena kendala pandemi 2 tahun ini menyebabkan tidak ada interaksi langsung. Tapi masih bisa disubstitusi, diganti melalui Zoom meeting seperti ini atau mungkin video seperti ini. Jadi intinya tolong yang tidak menampilkan identitasnya ya tolong ditampilkan supaya apa? Supaya semua jadi jelas. 2 orang mungkin ini. Ada 2, saya udah ingat. Ya mungkin 2 lah, 2 orang ini yang tidak pernah nongol dari awal. Dari semester 3 itu. Tolong dimunculkan jati diri kalian. Gitu ya. Saya sudah tahu, saya sudah kasih nama, saya kasih tanda ini orang ini. Jadi itu ya pengumuman saya mengenai materi kali ini yang berkaitan dengan puasa. Nah, sebenarnya saya ingin membahas hadis tentang puasa ini. Tapi karena kendala, ya sudahlah waktunya juga terbatas. Sehingga, udahlah saya tidak usah menjelaskan. Saya sudah gatal sebenarnya ini, ingin menyampaikan hadis-hadis tentang puasa. Kitabus Syam. Tapi ya itu tadi ya sudahlah karena kendala waktu jadi ya sudah tugasnya saya alihkan kepada kalian yaitu kalian wajib presentasi. Baik saya kira itu ya penjelasan saya mengenai tugas untuk materi kita pada hari ini yang sudah masuk ke pertemuan ke-11. Jadi tugasnya adalah kalian presentasi. Dan minggu depan tanggal 28 ada perkuliahan tapi tidak ada pengiriman video saya. Karena apa? Karena minggu depan saya kasih rukhsah tidak perlu ada kuliah, tetapi kalian wajib absensi dan batas akhir pengumpulan tugas. Baik, saya kira cukup. Jika misalnya ada hal-hal yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan melalui kolom komentar yang ada di Google Classroom ataupun yang ada di channel YouTube saya. Baik, saya kira cukup. Dan mari kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.